Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah kita selalu senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Ananda, syukur hari ini kita dapat kembali bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum itu Anda, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga selalu tetap sehat dan tetap semangat walaupun dalam keadaan belajar jarak jauh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah COVID-19 ini sehingga kita dapat berjumpa di dalam kelas kembali seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dilindungi dari wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi Anda semua dengan Bapak Yunan Ihsanuddin. Semoga tidak bosan dan selalu semangat belajar dengan Bapak ya. Semangat, tetap semangat. Dan harus semangat dan selalu semangat belajar pendidikan agama Islam bersama Bapak Yunan Ihsanuddin. Baik Anda semua, hari ini kita akan membahas sedikit tentang beriman kepada kitab Allah, materi PAI yang kedua. Anda semua diharapkan setelah Anda menonton video ini atau pembelajaran ini, Anda yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa kitabnya yang telah diturunkan kepada Nabi dan para Rasul. Dan Anda mengetahui siapa saja Nabi dan Rasul pembawa risalah kitab tersebut yang berisi petunjuk kepada seluruh manusia yang ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala dan dijadikannya sebagai pedoman dalam menjalani hidup ini. Petunjuk sebagai kompas, sebagai arah jalan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Baik Anda semua, kita buka pembelajaran hari ini dengan melafazkan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Anda semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 4 bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan dan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya. Apa saja Anda semua? Kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu sampai sekarang. Maka Anda semua, kita hari ini akan membahas tentang apa saja kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu. Dan Anda semua, kita juga akan membahas hal yang lain, yaitu siapa yang menurunkan kitab suci itu dan siapa orang yang membawa risalah atau yang mengajarkan kitab tersebut Ananda. Maka Ananda, dua hal itu akan kita bahas. Anda semua, Allah lah yang menurunkan kitab-kitab suci tersebut. Maka Ananda, apa kitab suci itu? Kitab suci adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada umat atau suatu umat yang dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalani hidup bagi manusia. Berupa apa saja isi dari kitab-kitab tersebut? Maka ada dua poin penting yang berisikan atau isi dari kitab tersebut Ananda. Yang pertama adalah menyembah atau menyeru manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Yang kedua Ananda adalah menjelaskan tentang hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari sebagai petunjuk bagi manusia dan pedoman hidupnya. Maka Ananda semua, pertanyaannya,
apa saja kitab yang telah Allah turunkan? Maka ananda, ada 4 kitab yang telah Allah turunkan saat ini. Yang pertama adalah kitab yang diturunkan adalah kitab Zabur. Yang kedua ananda adalah kitab yang diturunkan adalah kitab Taurat atau kitab Taurat. Maka ananda, kitab Taurat adalah kitab yang kedua yang Allah turunkan. Dan yang ketiga ananda adalah kitab suci yang Allah turunkan adalah kitab Injil. Jadi Allah menurunkan kitab Injil yang berupa berisi pedoman-pedoman petunjuk-petunjuk hidup untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ananda semua, Allah sempurnakan dengan menurunkan kitab suci Al-Quran yang dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan ini, untuk membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Allah sempurnakan ketiga kitab sebelumnya, yaitu dengan menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Maka ananda, siapa saja yang pembawa risalah, yang membawa kitab-kitab tersebut atau yang mengajarkan kitab tersebut yang Allah turunkan, maka harus ada orang yang mengajarkan. Maka ananda, ada 4 orang juga, ada 4 para nabi dan para rasul mengatur, yang mengajarkan, yang membawa risalah kitab-kitab tersebut. Yang pertama ananda adalah Nabi Daud alaihi salam. Hal itu tersebut dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 163, yang artinya adalah kami berikan kitab Zabur kepada Daud alaihi salam. Yang kedua ananda, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 46, kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan kami turunkan Injil kepadanya atau kepada Nabi Isa. Maka ananda semua, Nabi Isa bertugas sebagai pembawa risalah atau mengajarkan kitab Injil yang mengajarkan bahwa Allah adalah yang Maha Esa dan menurunkan pedoman hidup bagi manusia di zamannya untuk menjadi manusia yang beruntung dan menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir ananda, tugas yang Allah berikan adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya di dalam surat Al-Insan ayat 23, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Maka ananda semua, ada 4 kitab yang telah Allah turunkan kepada kita yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia secara umum dan siapapun yang mau mengikutinya. Maka ananda, kesimpulannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab yang ada itu adalah 4. Maka ananda, kita wajib semua mengimaninya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab-kitab tersebut yang dijadikan sebagai pedoman bagi hidup manusia, dan siapapun yang mengikutinya maka dia akan beruntung dan akan menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang beriman. Maka ananda semua, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa kitab-kitab terdahulu adalah Allah yang menurunkan. Terutama adalah kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang harus kita jalani, yang harus kita ikuti dan harus kita pelajari isinya, agar kita yang harus kita hafal juga ayat-ayatnya,
Maka ananda, mulai saat ini mari sama-sama kita lebih dekat lagi kepada Al-Quran dan kita meyakini bahwa Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya adalah Allah yang menurunkannya. Maka ananda semua, kita harus yakin, kita harus percaya, dan kita harus beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu dan kepada kita saat ini. Baik ananda semua, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa di lain kesempatan. Semoga kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.